Iya, oke. Kita balik lagi di part yang kedua. Setelah tadi di part yang pertama kita sempat ngobrolin soal bagaimana sejarahnya Mas Koko Prasetya ini akhirnya bisa berkecimpung di dunia kesenian ya. Dari yang awalnya dia kecil itu suka dengan tari gitu di reok gitu, terus kemudian ketika udah habis tari, terus kemudian ke renang, habis renang ke musik-musik hardcore, kemudian ke eh, baru kemudian ke teater, tapi perjalanannya panjang. Nah, terus tadi kita sempat ngobrolin juga soal bagaimana dia bisa berkomedi gitu, bagaimana orang-orang bisa menganggap dia lucu gitu. Kita sempat menanyakan itu dan sepertinya kita dapat sedikit jawaban bahwa ternyata mungkin kelucuan itu justru terjadi ketika dia dari keluarganya memang terbiasa untuk merespon peristiwa, artinya tidak ada tendensi untuk melucu gitu, cuman kemudian uh, cara meresponnya dianggap oleh orang lain jadi lucu. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah masih soal ngobrol soal bagaimana kamu akhirnya dari yang pengen sutradara kemudian jadi ke penulis, kemudian jadi ke main gitu. Apa yang menyebabkanmu jadi pengen main? Sementara waktu kita zaman kuliah kan kamu lebih banyak bergerak di belakang panggung. Ya, kamu lebih banyak jadi setting. Bahkan di TA aku aja aku minta kamu jadi artnya sebenarnya, tapi Anda kan tidak mau ya dengan banyak alasan. Uh, Salah, Mas. terus jadi lighting juga sampai akhirnya ya kamu memang sempat main di beberapa naskah ya, terutama naskah-naskah yang memang apa aja aku main. di mana kamu main TA aku? Tapi orang-orang tua Itu bukan TA saya, itu TA-nya Ayu gitu. aku nyanyi. Oh Iya iya. Sutoto itu Tiga Darah itu TA-nya Ayu, bukan TA aku. Oke. Nah, terus akhirnya kamu monolog. Kalau nggak salah monolog pertamamu itu mulut. Mulut. Iya kan? Butuh Wijaya. Naskahnya Butuh Wijaya. Yang akhirnya kamu sampai mewakili Jogja naik pesawat untuk pertama kalinya. Peksi Minas di mana waktu itu? Palangka. Di Palangkaraya, di Kalteng. Yang awalnya kamu, dan waktu itu siapa yang nyutradarai? Oji ya, waktu itu yang nyutradarai Oji. Kenapa kemudian mau monolog waktu itu? Itu gara-gara Wahid satu. Wahid itu teman angkatan kita ya? Ada temanku yang ya partner lah. Temanku SMP. Aku kehilangan kontaknya waktu SMA. Tiba-tiba ketemu di kampus. Loh, kacau ya. Nah mulai itu karena aku sama-sama tidak tahu. Mungkin memantiknya salah satunya Wahid dari situ. Selain yang pertama kelemahanku ya, kelemahanku di wilayah main itu aku pengen buktiin pada diriku sendiri juga aku bisa main nih, monolog nih. Kan yang paling sulit itu sebenarnya menurutku ya monolog karena di situ banyak banyak hal ya kita harus mengalah pada diri kita sendiri, harus bertahan di atas panggung untuk mengucapkan dari alinea satu ke alinea yang lain sampai ke ending itu sangat sangat banyak pelajarannya di monolog itu. Ya selain aku pantai Wahid itu juga. Apa yang dibilang Wahid waktu itu? Enggak ada. Ya aku cuma lihat anjir temenku udah sampai sini nih. Out itu ya. Anjir temenku udah sampai sini nih. Udahlah saya harus berangkat juga nih. Karena melihat Wahid monolog awal. Enggak sih. Pertama Aindri topeng-topeng. Oh iya, oke. Topeng-topeng itu kan aku pertama suruh berangkat jadi settingnya. Tapi aku nggak bisa. Aku gantiin suruh paket aja. Aku berangkat aja lah. Mas Harto nggak bisa. Kan artistiknya Mas Harto. Mas Harto aku yang bantuin. Otomatis Mas Harto nggak bisa aku. Terus aku nggak bisa. Aku bantuin ujian S2. Mas Bowo. Terus aku nggak bisa aku ninggalin ini. Padahal porsinya juga sedikit hitungannya ya. Dialogku diulang-ulang juga. Terus kemudian berangkat. Dan aku terakhir Andri pamitan kayaknya aku nggak jadi naik pesawat ini. Tapi tahun depan aku yang naik pesawat.
Terus Wahid bikin monolog, wah semakin lah itu mengembara keinginanku. Ayo, Kita Cita-citanya sebenarnya simpel, pengen naik pesawat ya. Iya. Oke. Akhirnya kemudian kamu monolog. Nah maksudku kan, apa yang membuatmu berani ambil monolog waktu itu? Ya aku merasa tidak mampu sebenarnya. Nah justru ketika kamu tidak mampu, kenapa malah mengambil monolog? Karena waktu itu aja angkatanku kan banyak yang dikritik juga sama kakak kelas gitu. Maksudku yang berangkat Peksiminas kenapa bukan anak-anak keaktoran, tapi kenapa justru buku yang berangkat Peksiminas gitu. Gimana ya? Waktu itu kok malah nggak ikut Peksiminas aku. Meskipun aku anak keaktoran waktu itu, orang nggak ikut Peksiminas aku. Ya waktu itu juga iklimnya lagi pada sibuk juga. Dan ada beberapa anak-anak keaktoran yang ikut. Dan mungkin aku tertantang gitu aja sih. Mulai, kita bisa deh. Ngomong bisa deh. Ya wes lah. Belum naskah. Tahu? Ini loh Putu Wijaya. Juga naskahnya Putu Wijaya yang penggusuran itu apa? Traktor. Demo adegan awalnya. Yang kamu bawain juga? Bukan? Ya sebelum mulut itu aku pengen naskah itu. Oke. Demokrasi. Oh demokrasi. Ya. Bayanganku pertama bukan ini, tapi bayangan visual dulu tuh. Nanti dirapikan. Setelah itu naskah itu dihapuskan dari lomba Peksiminas itu. Akhirnya aku putus asa dulu. Tapi aku nggak bisa, tekadku udah aku harus kejar ini, tak kejar lah aku akhirnya ikut milih naskah mulut Putu Wijaya. Oke. Nah kemudian setelah monolog, waktu itu kamu udah ngambil minat utama nggak sih waktu mulut itu? Belum, aku paling telat kok. Belum kan? Nah, kenapa setelah mulut justru kamu ngambil penulisan, bukan ngambil keaktoran? Setelah tahu bahwa ternyata ada potensi nih di permainan, di main ini ada potensi itu. Aku merasa kayak gini nih. Kenapa aku nggak milih keaktoran? Itu ada salahnya, ada benarnya juga. Aku merasa waktu itu, wah aku bisa belajar keaktoran ketika aku ikut karyanya teman-teman. Jadi aku bisa, ada namanya Kang Abu itu pernah bilang ke aku tuh gini, kamu yang jadi aktor aktor Kang. Oh iya, ya udah kalau gitu kamu nanti selama kuliah harus minimal cari 10 sutradara dan carilah perbedaan sutradara itu menderek kamu. Udah ke situ. Nah, dari situlah akhirnya mau main. Aku akhirnya banyak diskusi sama sutradara, aktor-aktor yang lain. Nah itu juga yang dibilang sama dosen-dosenku. Polanya kan hampir sama kan sebenarnya. Aku keluar juga yang dibicarakan sama, tapi secara isi keilmuannya beda-beda kan, yang nggak bisa aku samain, tapi pola. Kemudian bagaimana sih kamu persiapan, kamu mendalami teks dan yang lain sebagainya. Itu lewat proses itu aku percaya bahwa itu ya udah ini aja lah. Toh aku bisa ketemu dosen keaktoranku malah di luar, aku bisa inti banget gitu ngobrol. Ya, Mas Rosa Arano, bahkan aku bisa mendengarkan dengan enak ketika Mas Rosa atau Arano atau teman-teman yang lain mengevaluasi teman-teman keaktoran. Oh, cah keaktoran ini kemana gini tuh. Aku coba ini dekat dengan Firman Pak Pepet. Ini tak Pepet. Mas ini tak Pepet, Mas ini tak Pepet. Temanku yang ini tak Pepet. Akhirnya aku dapet tuh. Aku nakal mulai stabil, aku main Sukabumi waktu itu kan 30 desa dalam waktu hampir 2 tahun. 30 desa ada satu naskah. Nah itu juga akhirnya membuat keyakinanku bahwa karakter bisa ya belajar seperti dengan pola yang seperti ini gitu. Menurutku. Nah, tapi kalau dinilai akademis mungkin itu juga kurang etis karena banyak orang yang bilang aktoran aja, dosen penulisan bilang kamu aktoran aja. Tapi niatku beda. Aku sekolah, logika aku masuk sekolah ini adalah aku akan menyembuhkan penyakitku. Menulis.
dan membaca. Oke. Karena kalau membaca itu harus menulis gitu. Ya aku selain baca teks kan membaca buku-buku yang lain. Kadang aku penuh, kadang aku muncul sesuatu yang nggak bisa aku realisasikan, akhirnya gitu ya ini menulis. Jadi kalau aku logikanya kalau masuk ke rumah sakit kepala ya diobatin kepala bukan perutnya. Meskipun ada kesinambungan gitu. Tapi prioritasku waktu itu aku pengen melawan malasku untuk nulis itu. Nah, Oke. Nah, waktu itu ketika pertama kali monolog, gimana cara menciptakan karakter? Ketika itu, yang mana ya pertama notabene baru ya. Semester berapa sih kamu monolog? Semester 4 atau 5. 4 ya, 4 atau 5 ya. Karena kalau nggak salah aku udah ngambil minat utama deh. Aku bener. Iya, semester 5 bingung. semester 5. Nah, waktu itu kita ya hitungannya di kampus kalau udah semester 5 itu hampir bisa dikatakan harusnya bisa main lah. Harusnya bisa main gitu. Nah, waktu itu ketika kamu monolog, gimana cara menciptakan karakter dengan modal yang kamu punya waktu itu? Yang pertama itu ya aku harus paham teksnya dulu. Ini mau diarah teks ini gagasannya seperti apa. Yang kedua adalah itu kan ada pergeseran. Sebenarnya tokohnya pengamen. Yang kemudian aku mengambil tokohnya jadi dalang. Karena dalang itu punya nilai ambiguitas yang tinggi. Waktu itu aku merespon momen juga. Ada politik yang kenceng lah pokoknya saat itu aku lupa ada kasus apa. Terus akhirnya ya itu udah aku milih dalang aja lah. Karena dalang ini bisa bercerita menjadi tokoh-tokoh yang lain. Terus akhirnya gagal lah aku untuk menciptakan itu. Aku tak tahu bilang udah kamu jangan bercerita dulu. Ada Kak Lita dan teman-teman yang lain untuk juga siapa untuk jangan ke karaktermu dulu, coba kamu ucapan itu sampai orang itu yakin. Nah karakter itu akhirnya muncul dari situ. Pola pendialogan, diksi, tempo dan yang lain sebagainya akhirnya muncul di situ. Paraphrasing ya. Latihan cari terus sampai ada retensi yang tinggi. Di desa saya ada seorang perempuan tidak punya tulang lagi. Mas Turki nyerang terus kayak gitu. Sampai akhirnya aku sampai menemukan titik di desa saya ada seorang perempuan tapi tidak punya mulut. Itu aja setiap ketemu orang aku harus menyampaikan itu dengan cara bahasa aku sendiri. Nah, akhirnya aku menemukan pola itu. Penciptaan karakter di teks itu. Oke, berarti awalnya waktu itu yang kamu lakukan adalah membaca teks dulu, memahami teks dulu, baru kemudian karena di sekitarnya meminta kamu untuk ceritakan dulu lah, buat orang yakin dulu dengan cerita si naskah itu, tapi dengan caramu dulu. Karena aku nggak pede juga sebenarnya orangnya. Aku tuh paling isi. Ya, oke. Kalau nggak kenal banget itu ya, wangel aku sebenarnya sulit. Dan cara itu kemudian, cara yang kamu bilang tadi menceritakan ke orang lain soal naskah. Cerita naskah itu maksudnya yang diminta sama kelas kita waktu itu, kamu benar-benar sekedar menceritakan naskahnya aja kan, menceritakan cerita naskahnya ke orang lain sepemahamanmu gitu kan maksudnya? Ya, dengan peristiwa yang ada di kepalaku, aku menganggap dia adalah warga desa itu. Misalnya aku pernah. Dianya itu si tokoh dalam monolog itu? No, orang yang aku ceritain. Okay. Orang yang aku sukses pertama kali ini sebelum. Penonton yang lainnya, penonton pertunjukan itu mulai aku ulang satu ke Burjo aku makan. Gila, kemarin itu telepon desa aku lagi gempa. Kenapa? Ada bayi, tapi lari nggak punya mulut mas. Itu serem banget. Wah, masa sumpah. Ibu kemarin ini takutin aku mau pulang bingung. Sudah pro kontra ini katanya siluman. Pengadilan isu karena ada ulah yang korupsi. Untuk Wijaya kan ada ini kan apa anekdot gitu ya. Terus aku mulai paham Untung Wijaya juga polanya sampai akhirnya aku ini tak bawa ke sini lah aku dengan
kultur kerakyatanku sih, basically aku reok daburan pring, terus teater daburan pring. Ya, akhirnya itu juga terbawa dengan karya itu. Nah itu pas monolog. Kemudian ya yang menarik adalah berarti dalam dalam tata caramu menciptakan karakter adalah menceritakan ke satu orang yang lain cerita yang ini ceritanya karakter, cerita yang ada dalam naskah. Tapi kamu berdiri sebagai orang yang terlibat dalam cerita itu, sebagai si tokoh itu. Cuman orang tidak menyadari bahwa kamu sedang ada di dalam tokoh itu kan. Misalnya kayak kamu di Burjo gitu, tiba-tiba kamu datang, misalnya aku lagi makan, kamu datang, Ben aku tadi habis dekat telepon kalau di rumah tuh ada, kayak gitu kan. Artinya kamu berusaha membuat percaya orang per orang gitu ya. Jadi aku mencoba untuk masuk ke sosial itu, yang kemudian sosial itu seolah-olah itu aku arahkan. Yes. Aku mencoba menguasai di situ. Sehingga kemudian akhirnya aku latih terbentuk dan jadilah seperti itu. Interpretasiku sama timku juga teman-teman yang keren-keren yang membantu waktu itu. Nah terus apakah cara itu kamu lakukan juga di naskah yang lain? Ini kan monolog. Dan kamu kan pernah memain beberapa naskah ensemble. Oh belum selesai. Itu juga bentuknya. Aku ubah juga. Karena Oci waktu itu dia pulang ke Kalimantan dan aku harus pentas ke Semarang. Akhirnya aku merubah konsep itu semua dengan pola realis. Dengan aku jadi petani, dia nyangkul sambil dialog. Dia narasi itu seolah-olah di sebuah sawah yang besar. Di situ banyak orang-orangan sawah yang akhirnya aku main dengan mereka. Aku jadi dari konsep A aku rubah menjadi konsep B yang sangat menurutku simpel. Jadi ada perubahan lagi. Menurut gua kayaknya aku kemarin belum menikmati sepenuhnya. Karena capaianku waktu itu memang benar-benar tak realisin. Jadi kayak orang keseharian ya memang kayak orang nongkrong. Pesen kopi, itu cerita. Simple itu. Oke. Nah terus ketika berhadapan dengan naskah-naskah ensemble di luar naskah monolog, apakah kamu melakukan cara yang sama? Iya, tentu beda. Yang pertama aku selalu ingin tahu siapa yang direct. Ya, naskah nomor pertama ya. Siapa yang direct dan lawan mainku siapa. Itu yang paling penting. Akhirnya aku ngobrol, punya kedekatan emosional dan yang lain sebagainya. Aku sering minta bantuan gitu, maksudnya gimana ini, kamu ini kok, kalau kamu ini punya kecenderungan ini. Oke. Logatnya belum ketemu nih. Oke, gas. Aku ngejar logat. Tidak cicil, enggak, karena teater punya jangka waktu yang panjang kan, 3 bulan yang kita bisa sampai akhirnya. Wah, enak banget itu. Nah proses itu apakah kamu lakukan di film? Enggak juga. Terus gimana cara menciptakan setiap karakter? Akhirnya karena ini digital. Ini film dulu ya, kita bicara soal film dulu ya. Dari geser ya gitu ya. Aku akhirnya enggak YouTube. Kalau enggak aku telepon, misalnya kulturnya apa ya, Palembang dalam jangka 2 hari aku berarti Mas bisa Mas kayaknya coba kirimin Mas. Oh ini kejadian Palembang. Iya. Oke, aku langsung telepon sama teman-teman kita Palembang. Banyakin ngomong terus sama teman-teman Palembang. Nggak dengerin YouTube, itu mau tidur, itu mau dengerin YouTube. Sampai aku akhirnya beberapa mengejar logat dulu, teknis dulu lah yang aku pikir itu. Setelah itu coachnya yang sangat keren langsung saya kemudian mengarahkan lewat foto tubuh mereka itu di era 40 sekian itu seperti ini. Era-era menuju kemerdekaan itu mereka pakai. Nah itu akhirnya pengaruh juga kan, membentuk karakterku yang aku pengen si tokoh ini rambutnya model-model rockabilly. Kenapa? Ya karena waktu itu budaya-budaya mulai masuk dan yang lain sebagai style dan yang lain. Nah, itu pantian itu
itu dari visual, entah dari foto, video, buku dan yang lainnya aku masukkan. Meskipun nggak semua, misalnya kalau buku nggak punya banyak waktu kan, ya udah aku baca buku itu semampuku. Yang kemudian aku dorong dengan video, foto-foto era-era itu, terus kecenderungan tokoh ini hidup di golongan yang seperti apa, golongan menengah ke atas, golongan orang-orang intelektual, golongan orang-orang punya basic apa jenis organisasi atau seperti apa, yes, mungkin ke situ. Nah itu kalau Taufik, nah, kamu kan udah main banyak film nih, kita masih bicara soal film dulu ya, belum ke sinetron, belum ke serial dan FTV dan lain-lain, kita belum sana, kita baru ke film dulu. Kalau di Taufik mereka memang mungkin begitu caramu, karena kita satu proses waktu itu kan, aku juga ikut main dan kurang lebih cara Mas Rosa untuk menuntun kita menciptakan karakter kan begitu. Nah, gimana dengan film-film yang lain? Yang kamu, berapa lama waktu yang kamu dapatkan untuk mempersiapkan karakter di film? Paling lama berapa hari? Sebulan. Film apa itu? Hampir Jakarta. Oke. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapatkan waktu yang sekian panjang, 1 bulan? Aku mengumpulkan empirisku. Maksudnya? Itu punya di segi cerita itu kan ada beberapa kultur-kultur yang dimasukkan sama Tata Siddhartha, ya, musik, terus organisasi dan yang lain sebagainya di situ. Nah, kebetulan aku juga dulu rumahku pinggiratan, jadi hidup dengan orang-orang yang mulai, rumahku dulu pernah ditidurin tentara, polisi, dan aku pernah merasakan empiris diancam orang. Aku kecil, aku melihat ada orang yang tiba-tiba mukanya itu darah semua. Nah, momen-momen itu yang aku kumpulin, yang kemudian akhirnya empiris itu dorong karakterku untuk hidup di sosial yang seperti itu. Maksudnya mendorong karaktermu gitu? Mendorong untuk hidup, karakter itu untuk hidup di sosial yang seperti itu. Karena aku jarang banget nemuin kekerasan ketika aku seneng kampus. Maksudnya kekerasan secara fisik ya. Kecuali kecelakaan, misalnya latihan tiba-tiba ayam pas latihan fighting yang darah. Tapi kalau posisi-posisi pas memang saling berhadapan ngancam, itu tuh ya lewat empiris. Oke, berarti kamu menggugah empiris waktu di Los Jakarta, kamu menggugah empirismu terlebih dahulu. Tapi nggak semuanya, karena gagasan kan munculnya dari Tata Siddhartha, kulturnya beda. Nah, aku masukkan itu sebagai pemantik, on off-nya aja, tapi arusnya aku tetap ngikut peristiwa. Oke, artinya kalau misalnya kita pelan-pelan ya, biar penontonnya aktor juga paham kecepatan cara karakter. Bukan kecepatan sebenarnya, agak ngacak. Saya nggak kan biasa ngacak ya. Mohon maaf ya, aku ngacak. Nah, berarti yang pertama dilakukan adalah tentu baca naskah dulu, kemudian tahu bagaimana sutradara, kemudian kamu menghidupkan empirismu atas peristiwa yang kurang lebih mirip dengan peristiwa yang di naskah sebagai pemantik saja. Ketika sudah terpantik, kamu membawa kesadarannya pada kesadaran ruang naskah, gitu. Kayak gitu ya berarti ya. Nah, terus gimana caranya menciptakan? Ya oke lah, tidak bisa dipungkiri. Kalau kamu berangkat dari otodidak, maksudku tidak berangkat dari kampus seni, mungkin aku tidak akan menanyakan ini. Tapi ketika kamu berangkat dari kampus seni, kan pasti kita itu dituntut ketika bermain, dituntut harus berbeda dengan diri kita secara personal. Cara jalan, bentuk mulut, warna suara dan sebagainya harus tentu berbeda. Nah, ketika di Los Jakartos, terlepas ini film pendek ya, kan ternyata prosesnya panjang ya, 1 bulan ya. Gimana caramu menciptakan tubuhnya? Apakah waktu itu kamu punya kesadaran untuk menciptakan itu, atau semata-mata kamu ngambil empirismu saja sebagai pemantik, terus untuk mendorongmu ada dalam kesadaran lingkungan yang ada di naskah? Kalau membentuk tubuh nih, lebih ke membentuk tubuh, aku punya kesadaran itu juga untuk merubah itu. Karena ada beberapa ornamen-ornamen yang dihiasi di dalam badanku, misalnya kayak tato, piercing dan yang lain sebagainya. Itu salah satu pendukung yang kemudian aku membungkukkan badan seperti ini. Ada perubahan, meskipun itu nggak signifikan besar gitu, aku ada perubahan.
Nah, dari mana muncul perubahan itu? Karena kostum dan aksesoris yang terpasang di karakter. Tidak, aku pikir karena dia kalangan menengah ke atas dan waktu itu postur tubuhku, aku pengen menggambarkan si kampret ini adalah tokoh yang menengah ke bawah, tapi dia punya skill, tapi secara gizi dan apa ya, asupan untuk makan yang normal seperti orang-orang itu tidak memenuhi gitu. Akhirnya aku memilih ini untuk membusung, ini agak aku naikkan. Oke. Ada kesadaran di situ. Jadi pertama ada kesadaran untuk menciptakan bentuk tubuh itu, dan bentuk tubuh itu muncul karena latar belakang sosialnya ya. Karena habis Ya, yang aku pegangan itu ya, kesadaran di psikologi, sosiologi dan psikologi. Misalnya kalau di Taufik itu secara psikologi udah beda jauh. Kulturku masih Jawa, ini udah keluar pulau lagi, udah beda kan. Akhirnya yang aku tajamkan, aku pilih nih fisik, mungkin bisa terwakili ketika aku dikasih pakaian era-era itu, tubuhku kan beda, refleks tubuhku kan beda, dan itu aku tidak terlalu mengejar di situ. Terus yang kedua, aku akhirnya ngejar psikologi dan sosiologinya, udah aku kejar, dan itu kemudian membentuk pola pikir dan komunikasiku. Menurutku ya itu ya, karena ya, ada kendala dan belakangnya, akhirnya aku tidak bisa melihat reviewnya. Iya, sama ya, sampai sekarang kita masih menunggu review film itu. Sutradaranya juga kayaknya. Oke, itu di film yang persiapannya panjang, 1 bulan. Gimana dengan film-film yang kamu juga sering banget kan? Misalnya kayak yang sekarang deh, yang barusan yang kamu sedang dalam tengah proyek ini, yang persiapannya cuma hitungan hari. Apa yang kamu lakukan? 3 ini aku yang pegang, psikologi, sosiologi, psikologi, lagi-lagi itu. Dan kebanyakan di karakter-karakter mesti jadi orang Jawa, tapi aku mencoba untuk selalu membedakan karakter-karakter itu. Jadi yang aku pegang itu psikologi. Tokoh yang misalnya orang kalangan menengah ke bawah gitu, kalangan menengah ke bawah, kan ya banyak. Tukang beca itu bisa dianggap sebagai orang golongan menengah ke bawah. Terus tukang bangunan itu bisa menjadi menurut perspektif orang itu orang golongan menengah ke bawah. Tiba-tiba aku dapat tukang bangunan lagi nih. Nah, tapi di unsur cerita kan pasti beda. Tukang bangunan A sama B ini beda. Ini punya kesusahan untuk menyekolahkan anaknya. Ini dia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, sampai jadi sarjana. Nah, ini kan cara hidupnya, cara pandangnya, dia punya prinsip juga beda. Cara kerjanya pasti juga beda. Jadi kecekatan tubuh, aku punya kesadaran di situ untuk merubah tempo pusing. Nah, kalau pendek waktunya, gimana caranya membiasakan itu? Kalau panjang kan mungkin oke lah, kamu bisa mencari kemudian membiasakan. Kalau pendek waktunya, mungkin gini, mungkin ketika waktunya panjang atau pendek, proses pencarian datanya membutuhkan waktu yang kurang lebih sama pencarian datanya. Tapi proses pembiasaan dan hasilnya kan seharusnya waktu ini jadi sangat berefek nih, ya kan? Kalau panjang kan otomatis ya kayak kita di panggung, kita bisa mencari data dalam waktu film ya. Iya, film. Aku punya bukan punya, ini yang aku sering lakukan adalah ini 2. Ini itu juga makanya aku nggak bilang punya, tapi ini lebih yang sering aku lakukan, mungkin juga sering dilakukan teman-teman, yaitu ada 2. Yang aku harus kenal sutradaranya, karakter sutradaranya seperti apa. Yang kedua, aku akan diskusi sama dia. Nah, situlah aku akhirnya tertuntun. Misalnya aku tahu, oh karya film-filmnya dia ini. Oke, udah cukup ya. Aku akan diskusi. Atau aku kalau aku melihat dia mempertanggungjawabkan karyanya di YouTube, di media-media sosial, pola pikirnya orang ini seperti ini.
salah satunya seperti itu sih. Kemudian aku diskusi tentang karakterku yang lain supaya di set gitu dengan waktu yang mepet, atau aku percaya bahwa akhirnya suatu saat nanti aku akan diskusi dengan lawan mainku. Aku akan minta pendapat, gimana sih tokoh ini sebenarnya menurutmu? Dia kadang udah bagus, nah bagusnya di mana nih? Kamu mainnya udah bagus, ada nggak perbedaan perbedaanku ketika aku di set sama enggak? Ini beda wilayah teknis itu. Sampai kemudian kita akhirnya ngobrol peristiwa hidupnya tokohmu sama ini tuh gimana ya, kayak gitu. Kayak The Protocol yang kemarin aku jadi mayat dengan Adul itu, akhirnya pola itu akhirnya ke bawah. Aku ketemu Adul pertama kali dan besoknya langsung syuting. Kebetulan aku nggak banyak dialog juga, tapi voice overku dan kedekatanku sama Adul aku bangun itu dalam waktu yang singkat. Mas Adul itu juga akhirnya aku tanya juga sama Tata sama Adul, proses perjalanan komplotan perampok, duet perampok ini sekian lama sih, berapa lama sih mas? Mereka ahli banget. Terus Mas Adul, kalau setelah seandainya Icuk sama kamu ini ngerampok, biasanya kan kita pasti dapat bonus. Nah bonus itu untuk apa? Kita party dansa-dansa, atau kita ke bar mabuk, numpain bir atau gimana? Oh ya kayak gitu. Nah itu akan ngimpus aku kan. Selain aku lawan mainku juga ngasih aku juga. Nah pola komunikasi timku yang aku selalu aku bangun, karena menurutku itu salah satu kenyamananku untuk aku action gitu dalam waktu yang seram. Oke. Sebenarnya tidak sangat menjawab pertanyaanku ya, karena pertanyaanku adalah membiasakannya bagaimana? Membiasakan, kalau yang tadi kamu jelaskan kan membiasakan kesadaran dengan membangun sejarah, membangun obrolan dengan kawan main. Biasanya kita menyebutnya kawan main ya. Oh, aku kira ketika aku mengingatkan dalam waktu dekat. Tapi kalau misalnya kita kan juga tiba-tiba mendadak nih, ya kan. Tapi waktu bolongnya kan juga panjang. Tiba-tiba sebulan ini bisa kita mendapatkan 2 judul. Tapi sebelum sebulan kita mengedilkan 2 judul ini, kita kan masih punya berapa bulan yang kosong nih. Nah biasanya aku selalu merespon itu. Maksudnya apapun itu. Ya aku latih aja, misalnya aku punya kesadaran tiba-tiba aku ketemu orang yang aku baru kenal. Ternyata dia itu orang Bali. Tiba-tiba aku punya mindset gitu. Mas aslinya mana? Saya Bali mas. Logat Balinya hilang. Sudah lama ya di Jawa. Bapakku itu dulu Bali. Aku pernah hidup di Bali itu ya setahunan lah waktu itu. Terus kemudian bapakku sama ibuku hijrah ke Jawa. Jadi aku agak sedikit bisa belajar bahasa Bali. Jadi teman-teman semuanya kebanyakan sekarang di Jawa. Tapi aku sangat cinta sama Bali. Nah itu bawaan dari monolog yang coba untuk nyugis orang-orang di sini. Kadang aku harus memposisikan diri, ketemu orang yang baru ini harus dapat kebiar yang tar gitu. Orang ini biar bisa ingat aku. Ada kesadaran itu yang kemudian pemantiknya awalnya ya komunikasi. Asalnya dari mana? Padahal itu untuk kadang-kadang aku punya kesadaran untuk mantik on off lah. Oke. Di waktu yang luang loh ya. Maksud tuh tiba-tiba kan ya 2 bulan kita nggak ngapa-ngapain, nggak latihan, nggak kesadaran itu seharian itu. Kadang aku niruin ya beberapa kali video-video orang-orang yang unik gitu, di kamar mandi misalnya aku tiba-tiba dari psikopat iraminya dramatis banget. Nah di situ yang tiba-tiba maksa lebat, aku tiba-tiba pengen jadi orang yang romantis pas berak atau pas ngombe kopi. Aku bayangin di situ orang yang aku cinta dan aku sayang tiba-tiba dia natap aku
Itu improv di kepala aku ini bet ya aku lakuin. Oke, oke. Eh, aku coba untuk ini ya, maksudnya ini yang aku tangkap nih, kemudian dari apa yang kamu jelasin tadi. Pertama, mungkin yang berusaha kamu lakukan dengan berkomunikasi pada sutradara dan kawan main, kita menyebutnya kawan main ya, Ya, adalah untuk memperkokoh ruang imajiner yang akan kamu lakukan nanti di syuting. Ya. Ya, itu yang pertama. Sehingga ketika kamu melakukan ruang imajiner itu, kamu bisa jauh lebih mempercayai ruang imajinasi yang sedang dijalani oleh si karakter. Iya. Nah, kemudian tadi sebenarnya jadi pertanyaanku gini, bagaimana membuat karakter yang kamu ciptakan nggak kerasa, bahasa Jawanya wagu, nggak kerasa kagul, nggak kerasa baru. Artinya manusianya sudah manusia yang tumbuh sekian tahun sesuai usia si karakter, dan ketika masuk ke dalam ruang imajiner naskah, dia bukan yang, ya kita tahu lah kalau bentuk-bentuk yang baru diciptakan kan bentuk-bentuk yang kelihatan artifisial, bentuk-bentuk yang baru yang kelihatan palsu. Nah, maksudku sebenarnya itu tuh, bagaimana caranya membiasakan bentuk itu, membiasakan bentuk, let's say misalnya di Los Jakarta karena kamu punya waktu sebulan, kamu menciptakan bentuk tubuh yang pundaknya agak naik gitu. Karena punya waktu panjang, kamu punya momen untuk membiasakan bentuk ini, sehingga tubuhmu punya pengalaman otot di tubuh ini dengan waktu yang panjang, sehingga ketika ada di ruang imajiner karakter, karena tadi kamu bilang kamu ngobrol sama kawan main, kamu ngobrol sama sutradara, dalam prosesnya kamu sudah membangun istilahnya basis-basis ruang imajiner karakter itu sudah kamu bangun, dan disusul dengan bentuk tubuh yang terbiasa selama 1 bulan, sehingga ketika masuk dalam ruang itu jadi ini. Nah, persoalannya kalau kamu kemudian punya waktu yang sedikit doang, terus oke lah kamu membangun ruang imajinernya dengan ngobrol dengan kawan main dan sutradara gitu ya, ngobrol dengan mereka dan berhasil terbangun nih. Tapi gimana caranya untuk membiasakan bentuk tubuh yang baru pada dirimu dengan jangka waktu yang tidak panjang? Nah, ini sekalian ngobrol soal apa proses menjadi para pencari Tuhan dan FTV yang mungkin persiapannya juga tidak panjang. Apakah ada momen itu? Karena aku berasumsi nih, tapi entar dulu asumsiku. Aku pengen kalau ya itu karena latihan itu, maksudnya menurutku yang paling penting adalah improv itu, yang kemudian setelah membaca teks, karena sosiologi kan juga pengaruh kan, jadi orang Medan kita harus matanya harus mengkerut terus jidatnya, kan itu kan juga mempengaruhi kan, terus tubuhnya harus terbuka, harus, nah itu kesadaran referensi yang aku pernah lihat di film realitas, mungkin disitulah yang kemudian on off itu akhirnya ada perubahan-perubahan, meskipun aku menyadari itu sangat sedikit, tidak sebanyak misalnya aku tiba-tiba saatnya itu buku yang ini tiba-tiba gini, aku selalu ngomong dengan karena ada tulang si karakter itu tiba-tiba kayak gitu, itu kan ekstrem ya, aku mengambil kemudian porsi semampuku, bukan cari aman juga ya, karena ada kesadaran juga untuk ke situ kan, semampu nggak kita realistis dong, nggak bisa dong kita memaksakan itu, kecuali itu yang aku inginkan, tokoh ini lama banget ini, aku pengen banget ini, nah itu udah tak persiapkan, misalnya nih aku pengen banget dapat tokoh yang membunuh orang tuanya dan nggak kelihatan dia itu seorang Oke. Nah, oke, asumsiku adalah begini tuh. Karena kamu sudah berhasil menciptakan basis-basis ruang imajiner yang kokoh, ketika kamu masuk ke dalam and action, karena kamu sudah membangun basis imajiner yang kokoh itu, ada kesadaran tubuh, ada kesadaran alam bawah sadar yang bekerja tanpa kamu sadari, tapi udah masuk aja, karena kemudian kamu udah ngebangun apa ya, udah membuat imajinasinya kokoh gitu. Jadi ketika masuk, tubuhmu menyadari bahwa ini aku masuk ke dalam karakter, ini aku masuk ke dalam ruang karakter, masuk ke dalam satuan waktunya karakter. Sehingga tubuhnya jadi kelihatan lebih luas ketika ada di dalam itu. Karena mungkin akhirnya aku bisa berpikir atau berasumsi,
ketika kamu main tidak ada upaya lagi untuk mempercayai ruang imajiner, karena upaya untuk mempercayai ruang imajiner sudah terjadi ketika kamu lagi ngobrol sama kawan mainmu. Iya. Secara karakter. Aku mau mulainya dari situ. Bahkan aku ketika jemputan datang itu, mandi itu udah aku bangun. Tokoh itu udah aku cicil dalam memori ini. Punya gambaran, sketsa lah paling. Aku ketemu keimpus pemain yang lain, director, orang-orang di sekeliling. Akhirnya itu aku lock nih segini nih. Waktunya udah ending nih untuk aku nyari. Habis itu udah ngiklasin aja. Kalau aku masih mikir ini aduh, itu menurutku ya, karena aku pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, jadinya di proses latihan. Jadi akhirnya, oh ini ya kesalahanku ketika aku disuruh ulang-ulang ini, karena aku memang nggak siap di situ. Oke. Jadi memang latihan memang nggak harus. Polanya aktor kan sendiri-sendiri. Ada yang dia mantek lewat nonton kejadian-kejadian di Facebook. Itu kan lebih serem daripada YouTube kan. Karena kita selain nonton video, kita juga nonton komen-komennya itu. Nah, tulisan dan visual itu kan kemudian jadi ada story yang panjang kan di Facebook itu. Kalau di YouTube kan kita kadang-kadang terlalu fokus dengan video itu. Ya banyak sih cara-caranya. Nah, aku mau yang hari ini aku selalu memakai pola itu. Kayak aku mencari pola jalanku, misalnya gimana sih caranya kalau tokoh ini tiba-tiba setiap dialog itu kakinya agak dibuka dan dadanya dibusungkan, tapi tangannya ini nggak pernah bergerak. Itu doang udah. Ini jadi perbendaharaan. Nanti ya dipakai apa enggak itu urusan belakang. Oh ini yang cocok tinggal itu kan yang kemudian jadi refleks. Oke. Ya, sedikit banyak aku jadi tahu kenapa kemudian permainanmu cukup luas ya. Ketika kamu pernah bilang ke aku setelah kamu nonton Kembalilah Dengan Tenang, kita kan satu lintingan sama Los 700 lah. Ya, aku memahami bagaimana kemudian kamu ada di fase tidak berpikir dalam tanda kutip ketika sedang bermain. Karena proses berpikirnya sudah dilakukan jauh hari sebelum permainan itu dimulai. Bahkan sampai sebelum menjelang permainan, kamu sudah ada dalam proses berpikir. Ketika ada di sesi action, kesadaran berpikirnya dilepas. Yang muncul jadi kesadaran bermain. Iya, udah kesadaran bermain aja. Aku jadi fase setelah tahu nih psikologi, sosiologi, psikologi, udah itu jadi pengetahuan kan, itu kan pengetahuan, tapi secara praktek ya udah ketubuhan pola itu jadi satu gitu loh. Kalau orang bilang itu orkestranya itu udah komplit ya, ada biola, ada cello, ada. Gimana dengan proses sinetron dan FTV? Apakah kamu melakukan langkah yang sama? Tuntutannya beda-beda. Ada karena direktur di sinetron kadang tidak banyak untuk bisa ditemui karena kesibukannya sangat chaos banget. Jadi dia hanya langsung biasanya di set tiba-tiba bla 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 gini ya, ikutin dulu polanya. Terus baru tahu. Pertama chaos banget. Harus slapstick nih. Gila ini. Slapstick itu paling sulit menurut gue. Tapi mau nggak mau, aku harus upgrade. Aku pernah di TA-nya Asian modus spionase itu kan slapstick banget ya. Orangnya bahkan hal ketakutannya diperbesar. Nah, itulah yang kemudian selain memori ketubuhanku, aku juga akhirnya yang melatih. Aku malah tak sadar banyak dari proses stripping. Antara stripping itu juga mereka punya keahlian tertentu. Oke. Nah, ketika di sini kan apakah masih ada ruang
untuk menciptakan 3 dimensi itu Ada, ketika kamu melakukan masih. punya waktu yang cukup untuk menciptakan itu? Eh, tapi tidak prepare-nya tidak seperti film atau ya, film-film pendek gitu ya, film pendek, film panjang dan FTV masih ada lah 3 hari karena perjalanan keluar kota dan yang lainnya. Aku di jalan masih bisa mikirin itu. Kalau di stripping kan kadang-kadang mereka lebih bingung untuk mengatur deadline-nya masing-masing. Jadi untuk berbicara masalah bla bla, ya mereka hanya kehadiran datang. Ya aku tetap punya kesadaran ini. Tokoh ini akan berkembang, akan punya kebiasaan. Jadi udah disitulah aku olah. Ya, oh ini kayak gini, lawan main kayak gini. Ini pemetaan aja. Nggak sing kemudian sampai akhirnya aku punya kesadaran untuk merubah ekstrem itu. Oh, oke. Nggak aku paksain karena ya Karena ruangnya memang tidak mendukung itu. apalagi kalau udah ganti penulis, wah itu kok gini pola Oke. penyusunan kalimatnya juga pengaruh ke pola pengucapan terus ya akhirnya punya pengaruh semua lah kalau ketika di stripping tiba-tiba biar penulis ganti gitu akhirnya kan rasanya beda naskah ini dibaca dan didialogkan rasanya beda Nah, menghadapi itu apa yang kamu lakukan? ya udah nyari lagi Oh, dengan yang baru lagi ya? no Atau enggak? Gimana? ya tetap ada ini tapi ya istilahnya kalau makanan ya ini rawan ya orang aku tambah kecap gitu saus sambal pilihannya sambal kecap atau ini tapi sotonya ini rawannya ini nggak hilang aku pun megang itu sih dan porsi Oke, ada momen pergantian penulis yang kemudian juga mau tidak mau kamu harus bukan mendesain ulang tapi membumbui karakter yang sudah kamu ciptakan tadi. ya istilahnya tokoh itu kan tetap hidup dan berkembang misalnya dari kita nggak bisa membaca ngapalin huruf dulu baru bisa baca ngeja terus bisa baca akhirnya bisa baca satu kalimat sampai akhirnya bisa baca novel step itu kan kayak tokoh ya berkembang kali meskipun masalah ada aja pokoknya. Nah, kamu kan kemudian nggak tahu ya sejauh yang kuliah tokoh yang diberikan ke kamu tuh tokoh yang typecast. Gimana kamu menghadapi tokoh-tokoh yang typecast itu? Atau bagimu tidak ada tokoh yang typecast? Bagiku aku sampai sehari ini aku menyukis diriku tidak ada yang typecast di diriku karena aku ya tadi loh yang aku bilang di awal bahwa sama-sama tukang bangunannya tapi mereka apa yang diperjuangkan terus cara hidupnya dia hidup di mana kemudian punya pengaruh dong di dalam dirinya mereka untuk menyampaikan sesuatu dan hidup di sosial ya aku pikir itu pondasiku misalnya jadi penjual makanan yang di Jogja sama di Jakarta kulturnya beda dong cara ngomong bahkan menyapanya aja beda sama dia angkringan ya kita tahu kan biasanya cara nganggo gula nanti kan itu akan ada perubahan wih dari mana bang sini dulu lah ada apa jenis power yang beda orang Jogja ini kan pasti beda. Nah, kita sepertinya akan ada di part yang ketiga Ya. karena baterainya habis bos. Kita di part yang ketiga ya ketemu ya.